Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kita sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma dan bagaimana penerapannya dalam bahasa pemrograman ya. Tetapi dalam penerapan yang kemarin di video sebelumnya bahasa pemrograman itu tidak kita jelaskan begitu mendetail ya. Seperti apa bahasa program itu sebenarnya. Nah, jadi pada video kita pada kali ini kita akan lebih mengenal lagi dasar-dasar pemrograman itu ya. Bagaimana caranya kita membuat sebuah program. Tapi sebelum kita membuat sebuah program itu kita kenal dulu apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam bahasa program itu dan strukturnya seperti apa, penulisannya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, tipe data. Yang pertama kali yang harus kita tahu dalam bahasa program itu adalah tipe data. Jadi di pertemuan-pertemuan kita pada sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang jenis-jenis data ya. Nah, di sini kita akan melihat tipe data ya yang ada di dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan dalam bahasa program. Jadi pada umumnya program komputer itu memanipulasi atau menggunakan data yang tersimpan yang kita simpan di dalam sebuah memori. Nah, itu nanti kita akan bahas nanti bagaimana kita menyimpan sebuah data di dalam sebuah memori ya. Oke, lanjut. Data itu banyak tipenya. Yang pertama ada yang bertipe numerik. Yang bertipe numerik itu tentunya itu angka, kemudian karakter. Yang karakter itu gabungan dari alfabet dan angka. Nanti ada aturan penulisan sebuah karakter itu. Kemudian ada string, yaitu bentuknya kalimat, gabungan dari berbagai macam karakter. Kemudian ada record ya, itu rekaman biasanya disebut, tapi ini nanti kita bahas lagi. Selanjutnya, tipe dasar dalam bahasa program itu ada yang disebut dengan logika atau boolean. Nah, ini hanya ada dua nilainya, true atau false ya. Atau biasa disebut true or false, itu biasanya antara 0 atau 1 gitu ya. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini nilai atau data atau angka yang tidak memiliki koma, yang tidak menggunakan koma ya. Bilangan yang sudah dibulatkan. Kalau dia memang 1 ya 1, tidak ada nilai komanya ya. Kemudian karakter atau string. Nah, di karakter ini biasanya hanya ada satu karakter yang kita masukkan. Di sini kita bisa lihat contohnya ada A. Kemudian yang stringnya itu ada kata ya. Jadi string itu gabungan dari beberapa karakter gitu. Kemudian ada bilangan real. Bilangan real ini atau bilangan asli ya, atau real kalau bahasa Inggrisnya ya. Bilangan asli. Kalau dia memang nilainya itu ada koma, ada nilai atau angka di belakang koma, itu ditulis, itu akan ditampilkan. Gitu. Kemudian tipe bentukan. Nah, oke, nanti tipe data ini nanti kita akan coba buatkan contohnya ya. Kemudian tipe bentukan. Tipe yang didefinisikan oleh pengguna itu sendiri. Nah, jadi di sini kita contohkan, kita ada tulis define ya. Kita mendefinisikan sebuah tipe data yang bisa kita tentukan sendiri gitu. Ya. Kalau misalkan di sini di 1 2 3 ini saya rubah menjadi karakter, saya taruhkan A misalkan, otomatis itu adalah karakter. Kalau saya tulis gabungan dari beberapa karakter, otomatis itu adalah string ya. Kalau saya taruhkan true atau false, itu berarti logika gitu. Lanjut. Kemudian nama variabel. Nama atau variabel. Jadi setiap data itu kita berikan nama ya. Tujuannya untuk apa? Biar nanti gampang atau mudah kita
memanggilnya atau mengidentifikasinya. Contohnya misalkan manusia atau orang tidak memiliki nama, kita memanggilnya dengan apa? Coba bayangkan, banyak orang yang tidak memiliki nama. Bagaimana caranya kita memanggilnya? Ayo. Nah, seperti itu. Jadi dalam bahasa program itu data-data itu kita berikan nama agar kita gampang memanggilnya, gampang kita identifikasi. Contohnya, ketika kita mencari luas atau keliling sebuah lingkaran, itu kita menggunakan pi ya. Tentunya nilai pi itu memiliki nilai 3,14 ya. Jadi ingat dalam bahasa program itu koma itu ditulis menggunakan titik ya. Contohnya di sini ada konstanta pi sama dengan 3,14 ya. Nah, jadi biar si pi ini atau 3,14 ini gampang kita panggil, gampang kita gunakan, dia diberikan nama dengan nama pi gitu. Kemudian selanjutnya di sini saya sudah membuat sebuah variabel atau penamaan sebuah nilai yang memiliki, yang mengandung nilai angka 13. Itu saya berikan nama bilangan bulat ya. Tentu saja ini memang bilangan bulat, makanya saya tulis bilangan bulat tanpa ada koma di belakang, tanpa ada nilai koma dan angka di belakangnya. Kemudian ada float. Nah, float ini kita gunakan untuk menampung tipe data yang real ya. Yang nilainya itu ada koma, yang datanya itu ada koma. Contohnya di sini ada 12,56. Nah, oke, kita kembali lagi ke const pi yang di atas, contoh yang di atas ini ada 3,14. Kenapa saya menggunakan const? Kenapa tidak menggunakan float? Gitu ya. Nah, di konstanta PHI ini, tipe data konstanta ini dia tidak boleh atau dia akan error ketika terjadi perubahan. Jadi, ketika kita menggunakan tipe data konstanta ini, kita menetapkan sebuah nilai dari sebuah variabel. Jadi ini tidak boleh diganggu-gugat, itu mutlak hukumnya, nggak boleh diapa-apakan ya. Tapi kalau di float bilangan real dengan nama bilangan real ini yang sama dengan 12,56 ini masih bisa kita rubah, masih bisa kita manipulasi gitu. Kemudian nilai. Jadi sebuah variabel itu tentunya kita buat bertujuan untuk menampung sebuah nilai. Jadi data-data yang ditampung oleh variabel itu bisa kita manipulasi nantinya, kita bisa rubah nilainya. Contohnya di sini ada karakter, saya akan menampilkan karakter A ini ya ke layar. Saya mendefinisikan dulu kalau tipe data yang mau saya tampilkan itu adalah A. Tentu saja A itu adalah sebuah karakter. Kalau misalkan saya mau menampilkannya ke dalam bentuk angka, tentu saja saya tidak akan menggunakan char. Saya akan menggunakan float, double, atau integer gitu. Atau menggunakan konstanta bisa, tapi itu tidak bisa kita manipulasi nantinya, tidak bisa kita rubah nilai isinya ya. Nah, di sini ada perintah printf, huruf pertama pada alfabet. Saya panggil tuh si hurufnya. Huruf ini adalah nama dari si A, karena si huruf menampung nilai atau menampung data A. Nah, sehingga nanti yang tampil huruf pertama pada alfabet titik 2 akan tampil adalah A gitu. Oke, sekarang kita akan contohkan bagaimana kita menerapkannya ke dalam bahasa pemrograman ya. Oke, teman-teman bisa buka cpp.sh ya. Oke, di sini kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu. Kita akan mencoba membuat contoh dari pembahasan kita yang tadi ya.
Di sini saya ganti dengan stdio, stdio.h ya. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita lihat dulu. Oke, kita akan membuat sebuah logika, sebuah program yang menampung tipe data logika ini ya. Using namespace std, kemudian in main, jadi ini compiler online kalau dia tidak dikasih karakter atau apa saja di belakangnya, kalau kita enter dia akan kehapus gitu. Jadi saya tak kasih aja karakter sembarangan terus saya enter biar nggak kehapus kurung awalnya. Oke, lanjut. Kita akan membuat sebuah variabel bertipe true atau false ya. Kita print. Kita coba jalankan. Oke. Oke, yang ditampilkan adalah angka 1 ya. Nah, itu tadi yang seperti yang sudah kita jelaskan. Kalau true atau false itu bernilai 1 atau 0. Coba saya rubah di sini true ini menjadi false. False. Kemudian kita jalankan. Tentunya ini akan menghasilkan nilai 0 ya. Ini hasilnya 0. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba contohkan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat itu kita bisa gunakan angka apa saja, bebas. 20 misalkan. Ini kita rubah jadi bilangan bulat, singkatan dari bilangan bulat ya. Ya. Bilbul. Kemudian kita akan coba jalankan, kita tampilkan 20 ya. Jadi bilangan bulat itu akan menampilkan nilai yang kita simpan ke dalamnya. Coba kita berikan nilai dengan bilangan real ya. Terus kita jalankan apakah nilai yang di belakangnya itu akan belakang koma itu akan ditampilkan. Ternyata tidak ya. Kalau dia bilangan bulat bertipe data integer, itu tidak akan menjalankan atau menampilkan sebuah nilai yang mengandung koma di belakangnya ya. Terkecuali kalau int ini saya rubah menjadi float ya.
Kemudian ini kita ganti menjadi F sesuai dengan jenis atau tipe datanya. Kemudian kita jalankan. Ya, dia akan menampilkan 20,45. Di sini kita coba rubah. Ya. Jadi ketika kita ingin menampilkan jumlah angka di belakang koma, itu kita bisa memformatnya dengan cara seperti ini ya. Kalau misalkan ini kita rubah jadi 1, apa yang akan terjadi? Kita lihat 20,5. Angka 4-nya, angka 5-nya dihilangkan, akan tetapi angka 4-nya dipertahankan. Itu disebabkan karena kita merubah angka yang di sini, yang tadinya 2, itu kita rubah jadi 1. Di sini ada titik. Jadi titik ini mengidentifikasi akan mencari mencari koma, kemudian mencari koma di dalam sebuah variabel atau sebuah nilai. Nanti itu akan dihitung di belakang titik ini berapa yang mau kita tampilkan. Kalau kita tulis di sini 1, otomatis yang ditampilkan angka yang di belakang koma itu 1 gitu. Kalau kita tulis 2 dan seterusnya, itu yang ditampilkan sesuai dengan jumlah yang kita tulis. Ya kita ganti di sini misalkan 1 atau kita rubah jadi 3 gitu ya. Kita coba jalankan. Ya, dia akan mengarang. Karena kita tidak memiliki koma, kita tidak memiliki angka kita tidak memiliki 3 angka di belakang koma, maka yang ditampilkan adalah 0. Ya. Begitu. Oke, sekarang kita ke ini ya. Kita coba sekarang define ya. Mencoba mendefinisikan sebuah nilai, define angka, itu nilainya 1 ya. Kemudian di sini kita rubah. Tidak usah kita tulis. Kemudian ini kita ganti menjadi bulat aja. Lalu kita coba panggil angka. Coba jalankan. Ya, ada errornya. Kita coba hapus. Ini hilang tadi. Iya ya. Define, sini kita mencoba mendefinisikan sebuah variabel yang bertipe data angka. Dia akan tentu saja akan menampilkan nilai angka 1 ya.